Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Mahdi. Pada video kali ini kita akan menceritakan satu sahabat Nabi yang buruk rupa, tetapi di saat meninggalnya dia diperebutkan oleh para bidadari. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yathrib atau Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sengar, pendek, bunguk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam salat maupun jihad. Meski hampir semua tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmat bagi alam semesta. Julaibib yang tinggal di Suffah Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julaibib, begitu lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, tidakkah engkau menikah? Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah? Kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menanyakan hal yang sama. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu, begitu, begitu 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada pemilik rumah.
Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat. Demi Allah, tidak pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibu pun menjelaskan, Rasulullah yang memintanya. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Sang gadis solehah itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia sesat yang nyata. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis solehah itu, Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaannya di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di syurga. Julaibib lebih pantas menghuni syurga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah. Serempak sahabat menjawab, sepertinya Julaibib memang tidak berarti pada kalangan mereka. Apakah kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebahagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensalatkannya dan berdoa, Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa taala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahawa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah, sebab kekayaan rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri kita. Sahabat semuanya, begitulah kisah seorang Julaibib yang sangat dicintai Rasulullah, dan Rasulullah menceritakan bahawa Julaibib adalah seorang yang diperebutkan oleh bidadari syurga. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi sahabat semuanya. Apabila sahabat ingin membagikan video ini kepada sahabat yang lain,
silahkan bagikan supaya bermanfaat bagi yang lainnya. Dan kami sarankan untuk mensubscribe channel ini supaya sahabat semuanya tidak tertinggal video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.